Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Elma Yuniarti, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dengan bab kelima lanjutan yang minggu kemarin dengan materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat, dan mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Untuk hari ini selalu dilindungi dari penyakit atau selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama Ibu akan membacakan kompetensi dasar. 1.5 Melaksanakan sholat sunnah munfarid sebagai perintah agama. 2.5 Menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah munfarid. 3.5 Memahami tata cara sholat sunnah munfarid. 4.5 Mempraktikkan sholat sunnah munfarid. Nah, kemarin kan Ibu sudah membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat sunnah munfarid yang ada macam-macamnya. Yang pertama itu adalah sholat rawatib, yang kedua sholat duha, kemudian sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak, sholat tahajud, sholat sunnah wudhu, sholat taubat. Nah, di situ sudah ada 10 macam-macam sholat sunnah munfarid. Dan yang akan kita bahas hanya beberapa mengingat waktu kita tidak banyak. Jadi kalian bisa mencari materi yang belum Ibu sampaikan di sini, boleh dibaca di buku atau boleh dibaca melalui internet. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang cara mengerjakannya tidak disunahkan dilakukan dengan berjamaah. Jadi, cara melakukannya harus dengan sendirian. Sholat sunnah rawatib. Yang pertama kita akan membahas macam-macam. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah. Adapun sholat rawatib ada 2 macam, yaitu mu'akkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dan ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad SAW tidak selalu melaksanakannya. Sholat sunnah rawatib ada 2 macam. Yang pertama tadi sholat sunnah rawatib mu'akkad, terdiri dari 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, di sini ada 5 sunnah rawatib mu'akkad. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, terdiri dari 1.
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Cara mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Cara melaksanakan sholat rawatib baik sebelum maupun sesudahnya. Qobliyah atau ba'diyah dikerjakan 2 rakaat sama dengan sholat fardu, baik gerakannya maupun bacaannya. Tetapi yang berbeda hanyalah niatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. 1. Tidak didahului azan dan iqamah. 2. Dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. 4. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat satu dalam. 5. Sebaiknya tempat mengerjakan sholat rawatib pindah sedikit dari tempat mengerjakan sholat fardu. Yang keenam, diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Niat melaksanakan sholat rawatib cukup dalam hati sesuai dengan macam sholat rawatib tersebut. Lafal niat sholat rawatib. Yang pertama sebelum subuh, yaitu usolli qobliyatan subhi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Yang kedua sebelum zuhur. Nah, di situ sama, cuman beda niat zuhur atau subuhnya. Kemudian setelah asar. Kalau setelah asar itu usolli ba'diyatan zuhri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, di sini Ibu akan membahas sholat duha. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari, dari setelah matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu zuhur. Waktu terbaik dengan mengakhirkan sampai waktu agak siang atau panas, kira-kira antara jam 8 sampai jam 10. Hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, yang paling utama 8 rakaat. Cara melaksanakan sholat duha. Yang pertama, berniat dalam hati melakukan sholat duha. Jika dilafalkan yaitu usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, yang artinya saya berniat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat seperti sholat-sholat yang lain. 4. Salam dan membaca doa. Nah, di situ bisa dibaca sendiri. Nah, doanya itu yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah.
Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kemudian yang kita bahas yang ketiga adalah sholat tahajud. Pengertian sholat tahajud. Tahajud berarti bangun dari tidur pada malam hari. Jadi sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Lebih utama dikerjakan sepertiga malam yang terakhir, kira-kira jam 2 dini hari. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud. Berniat dalam hati melaksanakan sholat tahajud jika dilafalkan usolli sunnatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat 2 rakaat seperti sholat-sholat yang lain. Kemudian salam. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, silahkan kalian simak. Ibu akan membacakan. Yang pertama, nomor 1, apa pengertian dari sholat sunnah? Yang kedua, apakah manfaat melakukan sholat sunnah? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairu muakkad? Sebutkan contoh 2 macam. Nah, di situ ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan di buku catatan, di atasnya diberi nama, kemudian kalian fotokan, kirim ke WA guru mapel masing-masing. Ibu ulangi, soal yang pertama adalah apa pengertian dari sholat sunnah? Soal yang kedua, apakah manfaat melakukan sholat sunnah? Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairu muakkad? Sebutkan contoh 2 macam. Baiklah, sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.